Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Istiqomalia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini ciptaan dari Dr. Sulianto. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Sebelum kita melaksanakan suatu bisnis, kita itu perlu melakukan sebuah studi kelayakan bisnis. Kayak misal yang pertama itu ada aspek hukum, terus yang kedua ada aspek lingkungan, terus yang ketiga itu ada aspek pasar dan pemasaran. Terus selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada aspek teknis dan teknologi. Terus ada aspek keuangan. Nah, di sini itu kayak semisal kita menjalankan suatu bisnis kayak bisnis kuliner. Bisnis kuliner itu kan perlu kayak berbagai macam kajian terlebih dahulu, kayak semisal di pasar A kita itu bagaimana sebuah pembisnis, sebuah pengusaha itu meneliti terlebih dahulu kebutuhan di pasar sendiri itu bagaimana. Kayak semisal kalau di sini kan masih musim hujan. Nah, kalau musim hujan itu kan banyak peminat yang butuh kayak aneka cemilan yang pedas. Nah, kita itu harus perlu meneliti, di pasar ini misal di pasar ini ada sebagian masyarakat yang butuh nih sama cemilan yang kita tawarkan gitu. Kayak makaroni itu kan sangat menarik perhatian para konsumen gitu kan. Kalau semisal musim hujan itu sangat berpengaruh ketika melakukan studi kelayakan bisnis. Aspek pertama yang harus dikaji itu kayak aspek hukum. Aspek hukum itu mencakup kayak misal kita butuh perizinan kan. Perizinan itu misal kita membangun kayak misal perusahaan, kita kan perlu sebuah perizinan misal dari kepala desa, terus penandatanganan surat itu kan, itu termasuk dalam aspek hukum. Terus aspek lingkungan, kalau membangun sebuah usaha itu kan harus melihat lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita itu mendukung apa tidak. Kalau misal kita membangun sebuah usaha itu di masyarakat yang mayoritas memang tidak menjadi masyarakat yang penjajah, misal apa-apa itu harus dibeli, apa-apa harus dibeli, itu kan tidak mendukung ke bisnis kita. Kita misal masyarakat itu biasa membuat cemilannya sendiri, jadi mereka itu tidak akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Selanjutnya itu aspek pasar dan pemasaran, ini yang penting. Kayak misal yang saya jelaskan tadi, kita harus melihat kondisi pasar terlebih dahulu sebelum kita memasarkan produk kita, produk yang sudah kita buat. Selanjutnya manajemen dan sumber daya manusia. Ya, seperti yang tadi, kita harus melihat kondisi saya misal banyak gak yang minat di produk kita, banyak gak yang minat di perusahaan kita untuk bekerja, kayak gitu. Terus kita juga butuh pemikiran yang inovatif, kayak misal kayaknya gini menarik dari packagingnya itu kan menarik, sebagian dari konsumen itu kan melihat dari bungkusnya kalau semisal ya. Terus selanjutnya aspek teknis dan teknologi. Nah, ini sangat penting. Kalau semisal kita cuma jualan makaroni. Makaroni itu kan kalau cuma dipasarkan di masyarakat itu lakunya itu tidak seberapa. Tapi kalau kita misal punya akun Shopee, misal punya kayak akun Instagram untuk
khusus untuk sebuah bisnis makaroni itu kan makin dikenal. Sekarang kan udah canggih ya, kayak misal ada JLT gitu kan, kita bisa memaketkan produk kita ke luar kota misalnya, atau ke luar desa misalnya. Kita kan ada di pedesaan. Selanjutnya itu ada aspek keuangan. Nah, ini juga sangat penting, soalnya apa? Kita kalau membuat usaha, otomatis kita butuh modal kan. Nah, modal itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan studi kelayakan bisnis. Meskipun studi kelayakan bisnis itu sangat memakan waktu dan biaya, kita sebelum melakukan bisnis itu perlu melakukan hal itu gitu. Mungkin hanya seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari para siswa. Tukang sote ya. Tukang minyak. Yang mau ditanyakan terkait penjelasan saya tadi? Mau ada pertanyaan? Ya, silakan. Seseorang itu memulai bisnis, studi kelayakan bisnis, kalau misal seseorang ingin melakukan bisnis, membuka bisnis A misal, itu apa yang harus dilakukan gitu ya? Seperti ini, kalau misal ada orang yang ingin melakukan sebuah bisnis, hal yang perlu diteliti itu yang pertama kali itu adalah aspek pemasaran. Hanya itu sangat berpengaruh. Kalau aspek pemasaran itu tidak berjalan dengan lancar, sebuah bisnis itu tidak bisa melakukan penelitian aspek-aspek selanjutnya, kayak misal aspek hukum, aspek lingkungan, itu nggak bisa dilanjutkan kalau aspek pemasaran itu belum tercapai dengan sempurna. Kalau misal saran nih ya, kalau misal ada studi kelayakan bisnis dari aspek pemasaran ini belum sempurna, kita terus meneliti, soalnya di kemudian hari itu tidak akan terjadi permasalahan jika aspek pemasaran itu sudah berjalan dengan sempurna. Selanjutnya itu aspek keuangan. Bagaimana kita bisa melakukan suatu bisnis kalau aspek keuangan, uangnya aja tidak ada kalau misal kita melakukan suatu bisnis ya. Selanjutnya itu baru dilihat dari aspek lingkungan. Misal aspek lingkungan itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita itu tidak akan melanjutkan studi kelayakan bisnis selanjutnya kalau aspek itu tidak dilakukan secara step by step gitu, satu persatu. Jadi kita perlu melakukan penelitian ini dengan sempurna. Sebenarnya itu di dalam sebuah bisnis itu kita perlu melakukan aspek hukum itu karena di kemudian hari, kalau misal ada yang keliru, misal ini tidak izin, ini belum ada pemberitahuan ke kepala desa bahwa ini membuat usaha ini, itu kan sebuah tempat itu kan bukan milik perorangan saja, itu kan ada yang milik negara gitu. Iya, seperti itu. Sudah dapat dipahami? Ya, terima kasih untuk waktunya. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Saya Desi Komaria, perwakilan dari kampus Ibnu Biotomo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.